Kita lihat nih dari ibu-ibu nih. Oh, assalamualaikum. Banyak kita dapati bahwa suami sering bertekuk lutut kepada istrinya. Di mana ini, Pak? Di sini. Di Jakarta, ibu-ibu. Takut dengan istrinya. Bagaimana keadaan ini dengan hukum Islam? Takut sama istrinya. Takut kenapa? Takut disunat lagi atau apa? Jadi takut ini, seorang suami yang penyayang itu bukan takut sama istrinya, tapi dia menghormati istrinya. Dia menghormati istrinya. Kalau dikatakan takut tadi, seorang suami mau mengasihi orang tuanya, mau berbagi sama orang tuanya, mau berbakti sama orang tuanya, nggak bisa karena takut sama istrinya, maka ini yang nggak boleh. Karena ingat, istri itu ketika dinikahkan sudah pindah, ada peralihan dari orang tuanya kepada suami. Tapi suami tidak pernah ada peralihan. Suami tetap jadi anak buat orang tuanya. Dalam artian surga dan nerakanya seorang suami siapa? Bapak ibunya, bukan istri. Dan surga nerakanya seorang istri adalah suaminya. Ada suami-suami yang ATM-nya yang megang siapa? Istrinya. Dia, Dek, minta duit. Seperti itu. Akhirnya dia tidak bisa berbagi buat orang tuanya. Maka tidak hati-hati seorang suami punya tugas sampai mati berbakti sama orang tuanya. Kalau takut sama istrinya, dalam artian dia itu gimana model takutnya ini? Mungkin di sini ada bapak-bapak yang takut istri. Model takutnya gimana kira-kira? Oh, nggak berani ngomong enggak gitu kan? Mungkin istrinya ngomong, Mas, sini. Iya, ada apa gitu Mas. Dia selalu taat gitu kan. Cuci piring tuh masa sampai seperti itu? Kayaknya enggak lah ya. Kayaknya enggak ya. Tapi wallahu alam. Tapi jelas ingat ada tugas masing-masing. Suami-suami punya tugas berat. Dia adalah pemimpin di rumah. Maka dia harus memosisikan dirinya sebagai pemimpin. Dan pemimpin itu Allah sebutkan dikarenakan Allah memberikan keutamaan. Lelaki bisa memimpin. Sampai sekarang ada nggak jenderal TNI perempuan? Ada? Nggak ada. Karena tetap lelaki yang bisa memimpin. Dan Allah memberikan wibawa kepada seorang lelaki dia bisa memimpin. Yang kedua, karena seorang lelaki itu memberikan nafkah. Biasanya suami-suami yang takut sama istri karena dia ngasih nafkah sama istrinya. Rumah, tinggal di rumahnya siapa? Tinggal di rumahnya mertua. Terus yang kerja, ya istri Ustaz, anak kan belum bisa kerja nih. Itu kadang-kadang pincang kepemimpinan itu. Maka tolong diperbaiki. Dan cari istri yang soleha. Yang membantu urusan akhirat bukan membantu urusan dunia. Wallahu a'lam bishawab. Nih, bagaimana caranya menghadapi akhlak istri yang sering tidak merasa cukup dengan keadaan ekonomi keluarga. Nah, sekali-kali dibawa ziarah kubur nih istrinya nih. Iya, ziarah kubur memang ada khilaf buat perempuan boleh atau tidak. Tapi pendapat jumhur ulama boleh perempuan ziarah kubur asalkan tidak sering-sering. Iya, perempuan kalau sudah sering, Masya Allah. Perempuan itu kalau sakit, katanya Ustadz di Surabaya tuh, ana Ustadz kalau punya istri sakit, enggak ana bawa ke dokter. Bawa kemana Ustadz? Bawa ke mall. Kasih duit sedikit. Nih, yuk ke mall, sembuh tuh. Yuk, berangkat kata dia. Memang perempuan ini mungkin ada kelebihan di sana tuh. Ada kelebihan di sana. Jadi ingat kalau dia udah cinta dunianya, udah ngomongin dunia, ngomongin tetangga, bang itu fulana udah beli mobil, ini fulan udah kayak gini, udah berangkat ke sono ke sini, ya sekali-kali bawa ke kuburan, bawa ziarah kubur, bawa ke rumahnya orang miskin ya, ke tetangga-tetangganya, memang ada. Itu terapi ya, terapi supaya kecintaan kepada dunia itu rontok. Kau mau dibawa kemana tuh harta semua? Bakal kau tinggalkan semuanya. Maka bawa berkunjung ke rumahnya fakir miskin yang gubuknya sudah reot. Dan itu obat agar kita merasa cukup bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah kepada yang di bawah kalian. Jangan melihat kepada yang di atas kalian. Kalau melihat kepada yang di atas kayak seperti orang yang berjalan, matanya ke atas terus. Kira-kira kesandung enggak dia?
kesandung, masuk lubang, sengsara hidupnya. Orang yang melihat ke atas sengsara. Sampai ada seorang tabi'in, orang kaya raya. Dia orang kaya raya. Dia ngomong, hidupku sengsara. Kenapa? Karena temanku semua orang kaya. Setiap aku ngelihat orang ke rumahnya fulan, ternyata dia lebih kaya dari dia. Dia punya mobil lebih banyak dari dia. Akhirnya aku sengsara. Dan pada akhirnya aku berteman dengan orang-orang miskin. Masya Allah. Makmur hidupku. Karena merasa paling kaya dia. Ketika dia berteman dengan orang miskin, aman. Alhamdulillah ya Allah, ternyata masih ada yang lebih susah dari aku. Alhamdulillah. Maka istri yang seperti ini sekali-kali, karena memang ada istri-istri yang duniawi ya. Bahkan saya pernah ada teman di Madinah, habis telepon ke istrinya, dia ngomong, Fik, ana mau ceraikan istri ana. Ana ngomong, bang kenapa? Kata dia, ana telepon, ana udah tahu dia di sini ini supir ana, kata dia. Nyupir dia. Istri ana bilang, ana barusan berangkat sama sepupunya, dia baru beli villa 1,5 M katanya. Dia 1,5 M, ana gaji sebulan 2 juta di sini, ngomongnya beli villa 1,5 M. Jadi ibu-ibu hati-hati ibu-ibu. Jadi suaminya udah capek, udah lelah, karena memang kebanyakan wanita menghuni surga itu gara-gara tidak bersyukur kepada suaminya. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Dia kufur kepada suaminya dan dia kufur kepada kebaikan suaminya. Bahkan ada istri-istri yang mengatakan sama suaminya, ma ra'aitu minka khairan qat. Mas, sampai sekarang aku nggak pernah senang hidup sama kau, Mas. Subhanallah. Gara-gara satu masalah, dia lupa semua kebaikan suaminya. Itu sifat wanita dan Rasul menjelaskan hal itu. Maka ibu-ibu hati-hati dengan sifat itu. Diperbaiki. Wallahu a'lam bishawab.